Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semuanya? Baik? Oke deh, langsung aja. Seperti janji Mimin sebelumnya, Mimin akan bahas satu pemain veteran lagi yang udah pensiun. Bahkan beliau ini sekarang sudah menjadi seorang pelatih asisten atau asisten pelatih. Kalian udah tahu lah ya, gak asing lagi. Beliau adalah kakak dari Han Songi, Han Yumi. Markimul, mari kita mulai. Han Yumi lahir pada 5 Februari 1982 di Gyeonggi-do, Osan, Korea Selatan. Han Yumi adalah kakak dari Han Songi, pemain Red Sparks yang baru-baru ini memutuskan untuk pensiun. Han Yumi berposisi sebagai outside hitter dan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm. Oh ya, awal Han Yumi mengenal volley adalah pada saat dia duduk di bangku kelas 4 SD di sebuah SD bernama Songho. Waktu itu Han Yumi disarankan oleh salah satu temannya karena memang Yumi dari kecil memiliki postur yang lumayan tinggi, gengs. Nah, karena saran itulah Han Yumi mulai bermain volley dan ternyata dia sangat menyukainya. Di deskripsi, Han Yumi dikatakan saat kecil adalah gadis dengan warna kulit yang agak gelap, lebih gelap dari teman-temannya. Ditambah gigi depannya ompong. Sayang banget ya Mimin gak nemu fotonya. Saat sekolah, Han Yumi dan Han Songi selalu bersekolah di sekolah yang sama, dari SD, SMP, dan SMA. Tentunya Yumi adalah kakak kelas Songi ya, jaraknya 3 tahunan lah. Jadi pas SMP, saat Yumi lulus, Songi masuk. SMA, Yumi lulus, Songi masuk. Hanya di SD doang mereka bertemu. Dan mereka gak pernah berada di tim yang sama kecuali di timnas ya gengs. Oke, lanjut. Han Yumi lebih dulu bermain volley. Tentunya sebagai adik, Han Songi akan mengikuti atau melihat kakaknya sebagai panutan. Awalnya Han Yumi tak seserius itu bermain volley dan menentang Songi untuk mengikuti jejaknya bermain volley. Namun karena saat itu ayah mereka melihat Han Songi ada bakat dalam olahraga, terlebih dia suka berlari-lari dan bermain, jadi ayahnya merekomendasikan Han Songi untuk bermain volley. Melihat itu, Han Yumi pun langsung terbakar nih semangatnya agar lebih jago dari adiknya. Ada satu hal yang saat itu menyadarkan Han Yumi sebagai seorang kakak. Jadi Songi itu sebenarnya adalah seorang adik yang sangat penurut terlebih kepada kakaknya ya. Namun saat mulai bermain volley, Han Yumi ini udah mulai cerewet dan memerintahkan Han Songi semaunya. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Nek dikandani mbak iki manuto, gitu-gitulah. Nah saat itu Han Songi melawan dengan berkata, "Jangan suruh aku melakukan ini dan itu. Jika kamu menunjukkan ini atau perilaku seperti itu, juniormu akan merasa terbebani olehmu." Yumi pun terkejut mendengar hal itu keluar dari mulut Songi. Meskipun kecewa dengan perkataan adiknya, namun karena inilah Han Yumi bisa lebih memahami juniornya saat nanti menjadi seorang profesional, gengs. Lulus dari SD, Han Yumi masuk ke Suil Girls Middle School. Kalau dilihat sekarang ya, kalian gak akan menyangka bahwa semasa SMP Han Yumi ini sangat pendiam. Dia bahkan hanya memiliki segelintir teman aja. Di sisi lain, Han Yumi masih tetap mengikuti klub voli sekolah ya. Dia terus berkembang meskipun kepribadiannya ya pendiam. Lulus dari SMP, Han Yumi langsung melanjutkan di SMA Suwon Hanil. Di SMA, dia mulai merubah kebiasaannya sebagai pendiam dan mulai berani berbicara kemudian bergaul dengan teman-teman lainnya. Dan hal inilah yang membuat Han Yumi kuat serta tentu saja dalam bermain volley jadi lebih enjoy aja ya karena merasa dekat dengan teman-teman lainnya. Nah sejak SMA, dirinya ini terkenal sebagai penyerang yang kompeten dan bisa dibilang adalah harapan masa depan pervolian Korea. Lulus dari Suwon, Han Yumi adalah salah satu pemain yang menjadi incaran. Bahkan saat itu scouting luar negeri pernah menghubungi Han Yumi untuk menawarkan beasiswa berkuliah di Amerika dan bermain di NCAA. Hal itu nggak lebih karena kemampuan Han Yumi sebagai pemain yang dinilai memiliki prospek yang sangat bagus. Namun karena memang saat itu bisnis keluarga Han sedang buruk akibat krisis, jadi Han Yumi menolaknya kemudian langsung masuk ke tim Korea agar segera bisa menerima gaji dan membantu keluarga di rumah. Karena ya gengs, Yumi ini adalah penopang perekonomian keluarganya saat itu. Batal pergi ke Amerika, Han Yumi pun langsung bergabung dengan Hyundai Hill State. Saat bergabung di Hyundai, seolah hal ini menjadi pintu pembuka rezeki Han Yumi. Karena dia langsung dilirik timnas dan akhirnya membela Korea pada kejuaraan bola voli remaja Asia. Meski bermain baik di Hyundai ya, Han Yumi dan kawan-kawan belum mampu memberikan gelar satupun bagi Hyundai. Saat itu Han Yumi menjadi pemain pengganti di bawah Go Min Jong.
Namun seperti selayaknya pemain senior, Ko Min-jong lambat laun semakin menurun performanya. Di saat yang sama, Han Yumi mulai menaikkan grafik permainannya. Nah udah mulai naik nih. Ternyata pas di timnas saat kompetisi Grand Prix dunia, dia mengalami cedera fatal ketika melawan Tiongkok pada putaran final. FYI saat itu Korea berhasil melewati Rusia, Tiongkok, Brazil dan lain-lain. Nah setelah lolos grup mereka kembali bertemu Tiongkok nih, dan disinilah Han Yumi mengalami cedera. Setelah Han Yumi tak lagi bisa bermain, Korea kalah di semua sisa pertandingan itu. Bahkan efeknya gak hanya di kompetisi itu loh, tapi sekitar 2 hingga 3 tahun setelahnya Han Yumi masih belum pulih sepenuhnya, dan hal ini adalah kondisi yang sulit bagi timnas Korea Selatan. Pasalnya cedera Han Yumi ini terbilang cukup parah dan sempat mengancam karirnya. Ditambah gak ada generasi menengah yang bisa diandalkan saat itu, dan para senior juga diambang masa pensiun. Sebelum akhirnya seorang anak bernama Kim Yeon Kyung muncul menggantikan peran Han Yumi dan kembali menjadi harapan Korea Selatan pada sekitar tahun 2006-an lah. Oke, kita mundur sebentar dulu. Singkat cerita pada akhir 2004, 3 pemain senior di tim pensiun sekaligus ya, seperti Ko Min-jong, Kang Hye-min, dan Hang So-yeon. Yang artinya Han Yumi juga akan menjadi tumpuan tim meski tenaga dan fisiknya nggak bisa terlalu diforsir seperti sedia kala. Dia pun bermain lebih ofensif karena cederanya tersebut. Bisa dibilang saat itu Hyundai sedang mengalami masa transisi dari perubahan komposisi pemain nih. Dan hingga musim 2005-2006 mereka cukup kesulitan untuk mencapai babak final meski secara permainan mengalami peningkatan. Hingga akhirnya pada musim 2006-2007 mereka berhasil tembus ke babak final. Namun sayang mereka harus takluk di tangan Pink Spiders. Musim ini sebenarnya adalah akhir kontrak Han Yumi, namun dia berhasil bertahan dan tetap bergabung dengan Hyundai Hillstate dengan gaji tertinggi di V-League saat itu. Han Yumi harus benar-benar menjadi tumpuan tim ketika Lee Sok-ja dan Jong Dae-yong dipindahkan ke GS Caltech secara bersamaan. Di musim 2007-2008, Hyundai benar-benar terseok-seok bahkan menempati posisi terakhir nih. Barulah di 2 tahun kemudian, yakni pada musim 2009-2010, mereka berhasil masuk ke babak final sekaligus menunjukkan bahwa kedikdayaan seorang Han Yumi masihlah hidup. Sayang saat itu mereka dikalahkan KTNG atau kalau sekarang ya Red Sparks ya, dan gagal menjadi juara. Nah di babak final ini terjadi konflik gengs, dimana buntut dari konflik ini adalah keluarnya Han Yumi dari Hillstate. Jadi saat itu almarhum pelatih Hwang Yun-jo meminta Han Yumi menjadi pemain pelapis aka cadangan dan hanya muncul sebagai pemain 1 poin gitu deh. Entah apa alasan pemain memerintahkan hal itu. Yang pasti saat itu Han Yumi sangat emosi. Dia yakin kalau dia tuh bisa berbuat lebih dari itu, tapi kenapa kok pelatih malah gak memainkannya di laga final gitu. Han Yumi bilang bahwa dia sangat membenci pelatih saat itu. Meski pada akhirnya saat sudah pensiun ya, Yumi sangat menyesal karena tidak memahami maksud pelatih Hwang Yun-jo saat itu dan memilih untuk egois. Sekarang pelatih Hwang Yun-jo udah meninggal gengs, dan Han Yumi menangis saat upacara pensiunnya karena mengingat pelatih Hwang Yun-jo. Oke lanjut dulu kita. Imbas dari emosi Han Yumi itu, dia pun hengkang dari Hyundai Hillstate dan pergi ke luar negeri. Tujuannya sih katanya menggapai mimpi bermain di klub luar negeri ya, yang sempat dia tolak saat SMA dulu. Karena dulu kan SMA pernah ditawarin ke Amerika tuh, tapi ternyata nggak jadi kan. Waktu itu Han Yumi baru dicoba dengan beberapa klub Italia pas di luar negeri. Namun nggak jadi bergabung karena gajinya sangat kecil, bahkan bisa dibilang setengah dari gajinya di Korea. Kemudian dia pengen bertahan aja nih di Hillstate. Ternyata negosiasi gaji juga nggak cocok di Hillstate. Pada akhirnya yang musim 2010-2011 Han Yumi tidak bermain sama sekali. Nah di masa-masa ini sebenarnya Han Yumi mendapat panggilan timnas untuk Asian Games Guangzhou. Namun ternyata dari aturan KOFO, pemain yang tidak memiliki klub atau tidak beres masalah kontraknya dengan klub di luar musim tidak diizinkan untuk bergabung ke timnas. Dan baru boleh bergabung setahun setelahnya. Ya jadi Han Yumi selama setahun ini nggak ngapa-ngapain, ngangong-ngangong. Tapi pas itu dia sempat kerja paruh waktu juga ding, dan rajin belajar kok, jadi nggak ngangong-ngangong. Setahun tidak memiliki tim, pada musim 2011-2012 akhirnya Han Yumi menandatangani kontrak bersama Daejeon KGC. Dan yang lebih bikin haru, pelatih Hwang Yun-jo saat itu rela membantu selama proses perpindahan Han Yumi ke KGC. Mungkin beliau ngerasa nggak enak ya sama Han Yumi.
Kehadirannya di KGC menjadi sebuah berkah tersendiri karena pada musim itu juga KGC berhasil menjuarai V-League sekaligus menjadi pengalaman pertama Han Yumi berhasil memenangkan kejuaraan. Musim indah di KGC ternyata nggak bertahan lama karena itu sekaligus adalah musim terakhir Han Yumi ya, jadi cuma setahun aja di KGC. Dan bukan hanya di KGC, tapi itu adalah musim terakhir Han Yumi di V-League. Yaps, Han Yumi memutuskan untuk pensiun dengan alasan akan menikah. Menikah? Kan Han Yumi gak ada riwayat menikah bang. Nah bentar, sebelum kita sampai situ kita bahas fakta di balik keputusan Han Yumi untuk pensiun dini. Jadi sebenarnya ada hal yang lebih kompleks dari keputusan pensiunnya itu, yakni karena komposisi tim benar-benar menjadi amburadul. Hampir semua pemain inti keluar dan pindah tim. Sehingga mau tidak mau Han Yumi yang akan menjadi tonggak utama tim KGC. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan dan berat bagi Han Yumi. Jadi sebenarnya alasannya kurang lebih kayak gitu dan kebetulan juga ada rencana pernikahan. Ya dia sekalian deh. Nah kita ke pembahasan pernikahannya Han Yumi. Jadi dia dulu kan punya pacar, udah ada rencana menikah juga dan udah menentukan tanggal pula. Mungkin calon suaminya ini seorang pengusaha atau pegawai dengan jabatan tinggi kali ya. Mimin juga gak terlalu paham sih. Soalnya Han Yumi gak harus kerja lagi dan udah jadi mama sosialita aja deh. Tapi ternyata ada konflik yang membuat mereka berdua membatalkan rencana besar tersebut. Jadinya ya itu hanya sebuah rencana dan Han Yumi juga terlanjur memilih untuk mengakhiri semua bersama KGC. Dan pertandingan terakhirnya di dunia voli adalah pada laga Olimpiade London 2012. Sayang, di penampilan terakhirnya Han Yumi justru bermain sangat buruk sehingga harus digantikan oleh adiknya yakni Han Songi. Bahkan sejak itu Han Songi selalu jadi pilihan utama di bawah Kim Yeon Kyung. Meski pensiun, Han Yumi tak semerta-merta meninggalkan dunia voli. Dirinya sempat belajar di Amerika dan bermain untuk Busan Sport Council selama setahun. Setelah dari Busan, dia beralih ke voli pantai bahkan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia bola voli pantai yang kala itu diadakan di Hyundai pada 2013. Di voli pantai dirinya hanya bermain sebentar aja gengs, karena memang sejak awal dia cuma diminta untuk semakin mengenalkan bola voli pantai lebih luas. Ternyata keputusan pensiun Han Yumi belumlah final. Pada 27 Mei 2014, dirinya resmi mengumumkan melalui sebuah artikel bahwa dia kembali bermain voli dan tim yang kali ini dipilihnya adalah sang mantan, Hyundai Hillstate. Di Hillstate, dirinya kembali menjadi tumpuan tim karena sama sekali nggak ada yang bisa membackup posisi dari seorang Han Yumi. Han Yumi tampil apik saat itu di Piala Kovo, namun di liga performanya menurun lumayan drastis. Penerimaan dan serangannya juga tidak terlalu stabil. Secara fisik dia juga kalah dengan junior-juniornya gitu. Namun alih-alih egois seperti saat dia meninggalkan Hillstate dulu, dia lebih memilih untuk bersabar dan menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut. Hal ini tidak lepas dari perkataan Han Songi kepadanya sewaktu kecil dulu ya gengs, yang udah Mimin bahas di awal. Memasuki musim 2015-2016, dia berperan sebagai pemain pengganti jika Hwang Yeonju sedang dalam performa buruk atau ketika rotasi di depan tidak terlalu efisien. Bersama Lee Da-yong dan Kim Joo-ha, Han Yumi memainkan peran penting dalam mengkooperasikan skuad ganda Hyundai Hillstate. Hal ini cukup berhasil dan Han Yumi mengantarkan Hillstate ke babak final. Bahkan kali ini dia membawa Hillstate menjadi juara, hal-hal yang dia dambakan dari dulu. Sebenarnya setelah menjuarai liga bersama Hillstate, Han Yumi kembali mempertimbangkan untuk pensiun lagi nih. Tentu itu bukan hal yang buruk ya, terlebih lagi prestasinya sedang bagus-bagusnya kan, lagi ada di puncak-puncaknya. Jadi pensiun adalah keputusan yang menurut Mimin sangat masuk akal. Namun dia akhirnya memutuskan untuk kembali bermain satu musim lagi atas bujukan para staf dan pelatih. Sayang memang di musim selanjutnya, di musim 2016-2017 dia mengalami banyak kesulitan dan timnya pun tidak bermain sebagus musim sebelumnya. 추격하나요? 한유미 이것이 넘어와요. 살렸고요. 네. 세 번 연속 한유미 캣백에게 막히면서 24대. Ada kejadian aneh ya saat beberapa pemain kompensasi diperdagangkan, di mana hampir saja dirinya dan Han Songi setim di GS Caltex. Tapi ya sayangnya hanya sehari aja dan Han Songi langsung dipindahkan lagi ke KGC, sementara Han Yumi balik lagi ke Hillstate. Jadi di GS mereka cuma bareng selama semalam. Ini semacam permainan perdagangan aja sih.
Nah, perihal ini udah Mimin ceritakan di profilnya Han Song-yi ya. Memasuki musim 2017-2018, menit bermainnya harus dikurangi akibat cedera punggung di awal musim. Setelah itu Han Yumi sudah merasa dirinya tak sanggup lagi bermain di lapangan. Selain karena cedera punggungnya, lututnya juga masih sering terasa nyeri karena memang sudah 4 kali dioperasi, gengs. Melalui akun sosial medianya, Han Yumi pun memutuskan untuk pensiun akhirnya. Dan kali ini dia benar-benar gak akan kembali bermain di lapangan sebagai pemain profesional lagi. 안녕하세요. KBSN 스포츠 해설위원 한유미입니다. Setelah pensiun pada 2018 pertengahan menuju akhir, dia mulai bekerja sebagai komentator bola voli KBSN Sports mulai dari VNL 2018. Sayang komentarnya saat itu tidak terlalu diterima baik oleh publik lantaran yang Han Yumi katakan seolah-olah udah template dan tidak natural gitu. Ya namanya juga pemula sih, wajar aja gitu. Selain itu, Han Yumi berkeinginan untuk menjadi seorang pelatih, sehingga dia nggak berhenti untuk terus belajar, dan lagi Han Yumi juga mengejar gelar master pada saat itu. Pada 2020, Han Yumi juga memulai channel YouTube pribadinya bernama Volleyball TV, yang kemudian diganti dengan nama Yom Oni, di mana dia sering membicarakan hal-hal tentang volley dan juga mengundang atlet volley wanita sebagai tamunya. Namun sekarang nama channelnya diganti lagi menjadi Han Sisters, di mana Han Song-yi mulai sering muncul di channel ini. Terlebih ketika Han Song-yi memutuskan untuk pensiun. Nah, selain itu Han Yumi juga tampil di acara Playing Sisters di E-Channel sejak episode 3. Karena episode 1 dan 2 yang muncul adalah si kembar ya, Lee Jae-yong dan Lee Da-yong. Namun karena mereka harus bermain untuk kejuaraan tertentu, Han Yumi pun ditunjuk mulai episode ketiga. Sementara itu harapannya menjadi seorang pelatih belumlah pupus hingga akhirnya setelah musim 2022-2023 Han Yumi resmi ditunjuk menjadi asisten pelatih timnas Korea wanita untuk VNL dan Asian Games Hangzhou 2022. Hingga detik ini Han Yumi masih menjabat sebagai seorang asisten pelatih di timnas Korea Putri, di mana kini timnas Korea juga sedang dalam masa-masa terpuruk dan belum menemukan penerus sekelas Kim Yeon Kyung ya, ataupun sekelas Han Yumi bahkan. Oh ya, kelupaan, dulu pas di Hillstead di periode pertama Han Yumi juga dijuluki sebagai penyihir berambut putih ya, karena selain kemampuannya dia saat itu juga sangat suka bereksperimen dengan rambutnya nih. Kadang dicat putih, kadang digimbal juga kayak orang reggae gitu. Nah itu dia gengs, ringkasan tentang profil dari Han Yumi. Tentunya ini masih sangat kurang dan ada beberapa aspek yang pasti Mimin miss nih di sini. Jadi silahkan ditambahin aja di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu aja dari Mimin. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I